Menyambung kebersamaan kita di Liputan 6 siang, kami kembali dengan informasi seputar Ramadan. Saudara, 7,4 ton daging celeng dimusnahkan petugas Balai Karantina Pertanian Merak, Banten. Daging celeng tersebut merupakan hasil sitaan petugas dalam 2 kali operasi di Pelabuhan Merak beberapa waktu lalu. 7,4 ton daging babi hutan atau daging celeng asal Pulau Sumatera dimusnahkan petugas Balai Karantina Kota Cilegon, Banten. Daging celeng tersebut diduga akan dioplos dengan daging sapi dan dijual ke pasaran selama puasa dan menjelang Lebaran. Pemusnahan daging dilakukan dengan cara dibakar di kantor Balai Karantina Cilegon. Ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus dari daging yang sudah mulai rusak itu. Peredaran daging celeng ini jelas ini meresahkan masyarakat ya, apalagi sudah dioplos, dan memang dari beberapa sampel yang kami lakukan, beberapa memang terbukti bahwa memang diantaranya di bakso misalnya ada tercampur ya. Dalam 6 bulan terakhir, pihak karantina sudah mengagalkan 16 kali upaya penyelundupan daging celeng dari Sumatera ke Jawa. Modus yang digunakan yaitu dengan mengemas daging celeng dalam kemasan yang tidak mencurigakan dan dikirim melalui Pelabuhan Merak menggunakan bus angkutan umum. Kementerian Pertanian menyatakan peredaran daging celeng terus meningkat sejak memasuki bulan puasa hingga menjelang Lebaran nanti. Sejauh ini daging celeng asal Sumatera biasanya berasal dari Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Agus Faisal Karim melaporkan dari Cilegon, Banten. Saudara, menjelang Lebaran, razia daging sapi dilakukan di berbagai pasar tradisional di daerah. Di Kota Solo dan Grobogan, Jawa Tengah, petugas menemukan daging gelonggongan. Sementara di Salatiga, saudara, razia diduga sudah bocor sehingga tidak ditemukan daging gelonggongan. Razia daging gelonggongan ini dilakukan tim Dinas Pertanian Kota Solo di Pasar Nusukan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Kamis pagi. Petugas menemukan puluhan kilogram daging sapi basah atau daging gelonggongan dengan kadar air cukup tinggi. Dari 6 pasar tradisional di Kota Solo, petugas menyita 129 kg. Daging kemudian dikeringkan di kantor Dispertan, tidak boleh dijual karena merugikan konsumen. Kita kan mulai di bundel plastik, nggak tahu. Biasanya juga bagus, nggak kayak gini. Untuk daging yang gelonggongan ini semuanya dari luar kota, kebanyakan dari Boyolali. Daging gelonggongan juga ditemukan petugas gabungan Dinas Peternakan dan Kepolisian di Pasar Purwoda di Grobogan. Seluruh lapak daging sapi didatangi dan daging sapi yang dijual diuji menggunakan hidrometer. Hasilnya, sejumlah pedagang menjual daging sapi dengan kadar air yang melebihi batas kadar air yang diizinkan, yaitu 75 sampai 77%. Memang ada beberapa yang kadar airnya di atas normal, ya sekitar di atas 80%. Nanti akan ada uji lanjutan. Selain uji cepat yang memakai alat hidrometer, kita ada uji lanjutan, bukan hanya kadar air. Jadi nanti ada uji bangkai, ada uji untuk kesempurnaan penyembelihan. Di Salatiga, Jawa Tengah, razia dilakukan dengan memeriksa setiap daging sapi yang masuk ke Pasaraya Salatiga. Tim gabungan Satpol PP, Dinas Peternakan, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengecek warna, aroma, tekstur, dan kandungan air daging. Petugas tidak menemukan daging sapi yang terindikasi gelonggongan. Diduga razia bocor karena ada mobil pengangkut daging sapi yang melarikan diri saat razia. Tapi masih layak dikonsumsi, sehingga kami hanya memberikan peringatan. Kemudian penempatan daging itu ada yang ditempatkan di bawah, kemudian alasnya itu hanya kain. Petugas akan memantau peredaran daging gelonggongan karena bisa menimbulkan penyakit. Koresponden Liputan 6 SCTV melaporkan dari berbagai daerah.